punya utang pinjol, dan sekarang kepala lo rasanya udah kayak mau meledak. Sabar, di tahun 2025 ini, khususnya bulan Juni, justru bisa dibilang lo bakal rugi kalau nggak mulai mikir buat berhenti sejenak dari bayar pinjaman online. Serius, bukan karena nyuruh lo kabur dari tanggung jawab, tapi karena sekarang momentumnya lagi tepat banget buat lo tarik napas dulu, tenangin diri, dan susun strategi. Gue kasih tahu kenapa. Sekarang pemerintah udah mulai turun tangan dan dampaknya lumayan signifikan. Bunganya diturunin, denda keterlambatan juga makin kecil, dan kabarnya buat nego cicilan sekarang udah jauh lebih gampang dibanding dulu. Bukan berarti utangnya dihapus ya, tapi lo kayak dikasih ruang buat enggak langsung tewas di tempat. Dulu, telat sehari aja dendanya bisa bikin lo makin stres. Sekarang, walaupun masih mumet, tapi enggak separah neraka versi 2022 sampai 2023. Banyak yang udah curhat ke gue lewat grup WA admin. Bang, gue gagal bayar 10 juta rupiah di aplikasi X. Aman nggak bang? Atau, bang, gue udah nggak bisa bayar pinjol A. Gimana dong? Jawaban gue simpel. Kalau lo udah mentok, jangan terus gali lubang tutup lubang. Itu siklus setan. Lo nggak bakal bisa keluar kalau nggak berani berhenti. Satu hal yang orang jarang bahas, dampak ke mental. Bayangin ya, HP lo bunyi terus, bukan karena gebetan ngechat, tapi karena disingewa, nelpon, bahkan ngancem-ngancem segala. Nggak heran kalau banyak yang akhirnya cut off, ganti nomor, reset HP, cabut dari grup keluarga, bahkan hilang dari sosmed ekstrem. Ya, tapi buat sebagian orang, itu satu-satunya cara buat bisa fokus lagi cari duit tanpa dibayang-bayangin setiap hari. Dan percaya deh, begitu lo udah bisa bernafas, bisa kerja lagi, penghasilan mulai naik, lo bakal punya posisi tawar yang lebih kuat kalau suatu saat pengen nyicil utang lo. Dan di tahun 2025 ini, itu jadi lebih masuk akal. Lo nggak lagi dibebani bunga segila dulu. Kadang, pinjol juga sadar, kalau maksa terus malah nggak dapat apa-apa. Makanya sekarang mereka banyak yang tawarin skema bayar 30% minus 40% dari total tagihan dan selesai. Iya, selesai. Enak banget kan? Gue ulang lagi ya. Gue nggak ngajarin lo buat kabur dari tanggung jawab. Tapi kalau pilihan lo cuma dua, bayar pinjol atau kasih makan anak istri, ya jelas dong. Kasih makan keluarga dulu. Gue yakin semua yang nonton ini juga punya hati. Dan nanti kalau udah mapan, gue percaya lu bakal nyicil pelan-pelan. Karena lu masih punya rasa tanggung jawab. Tapi untuk sekarang, fokus bertahan hidup dulu. Ingat ya, gagal bayar bukan berarti hidup lo selesai. Justru ini bisa jadi titik balik buat lo lebih peka, lebih bijak, dan lebih berani ambil keputusan yang berpihak ke diri sendiri dan keluarga. Di tahun 2025 ini, sistem mulai berubah. Peluang buat negosiasi makin terbuka, dan beban bunga serta denda udah jauh lebih manusiawi. Jadi manfaatin kondisi ini sebaik mungkin, jangan lagi lo nyiksa diri demi bayar pinjol yang bahkan nggak peduli lo makan atau enggak hari ini. Fokus lo sekarang cuma satu, selamatin hidup, jaga mental, dan susun ulang strategi. Nanti ketika lo udah siap, baru pikirin cara nyicil lagi. Pelan-pelan, asal konsisten. Kalau lo merasa isi video ini bikin lo lebih lega, lebih tercerahkan, atau bahkan ngerasa wah ini gue banget, jangan lupa like, share ke temen, atau keluarga yang butuh. Dan subscribe channel ini, biar kita terus bisa ngobrol bareng, saling kuatkan, dan ngelewatin masa-masa sulit ini bareng-bareng. Kita di sini nggak sendiri bro, kita sama-sama berjuang.